Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mengadakan percobaan, yaitu untuk melihat pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan kangkung. Nah, kali ini kami akan melakukan 3 percobaan, yaitu percobaan pertama, perlakuan pertama, yaitu kami menggunakan media kompos ditambah sekam ditambah tanah. Nah, ketiga bahan tersebut kami ambil ambil sepertiganya, sepertiga kompos, sepertiga sekam, dan sepertiga tanah. Nah, ini. Nah, selanjutnya pada perlakuan yang kedua kami juga menggunakan pupuk kandang ditambah sekam ditambah tanah. Nah, ini juga sangat baik untuk pertumbuhan sama tanaman. Selanjutnya, kalau sudah rata kasih masuk coba di dalam. Perlakuan yang ketiga sampai penuh dia, yaitu kami menggunakan sekam bakar ditambah sekam mentah, itu kemudian ditambah tanah. Nah, ketiga perlakuan juga ini saya juga mempunyai komposisi sepertiga sekam bakar, sepertiga sekam mentah, dan sepertiga sekam. Kemudian kami juga saya tambah dengan pupuk organik cair. Dalam hal ini saya menggunakan pupuk aci. Nah, kemudian perlakuan yang keempat, kami menggunakan sekam mentah ditambah arang sekam, baru apa lagi, kemudian ditambah dengan tanah. Nah, saya mencampur ketiga-tiganya juga. Pupuk kandang toh Sepertiga bagian, ya, sepertiga sekam bakar, sepertiga sekam mentah, dan sepertiganya tanah. Nah, ini. Jadi ketika saya melakukan penelitian ini, saya mau melihat bagaimana nantinya pertumbuhan dan perkembangan tanaman jika menggunakan 4 media tersebut. Yang terlalu banyak. Mana yang terbaik? Apakah perlakuan 1, ataukah perlakuan 2, ataukah perlakuan 3, atau perlakuan 4? Tanah lagi. Nah, ini saya mau amati. Nah, kenapa saya perlu amati hal ini? Karena mau melihat mana komposisi yang terbaik. Dan begitu pula nanti pada saat setelah panen, saya juga mau meneliti itu bagaimana kandungan-kandungan yang terdapat pada keempat perlakuan tersebut. Itu misalnya saya mau melihat juga bagaimana kandungan-kandungan nutrisi yang ada pada keempat perlakuan tersebut. Misalnya kandungan proteinnya, kandungan mineralnya, kandungan seratnya. Ya, tentu saja di situ nanti akan ada perbedaan kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Kita melihat di sini kita sudah mulai mengisi perlakuan kedua, yaitu sekam ditambah pupuk kandang ditambah tanah. Ya, kita pelan-pelan diisi. Ya. Di sini
memang kalau menggunakan pupuk kandang sebenarnya dia sifatnya sangat alami. Itu pupuk kandang itu kita menggunakan sisa-sisa organik dari ternak, yaitu baik ternak dari sapi, kerbau atau kuda, itu bahan utamanya. Nah, kalau kita menggunakan kompos, ya tentunya dari sisa-sisa organik yang ada di sekitar kita, baik dari tumbuhan, buah maupun batang-batang tumbuhan, kemudian kita lapukkan di situ. Nah, ini sementara kita mencampur perlakuan yang keempat, yaitu sekam arang ditambah sekam ditambah NPK. Nah, salah satunya perlakuan keempat kita menggunakan NPK, air baru siram NPK satu-satu. 16 Ini air nih. di mana NPK ini dia termasuk pupuk anorganik. Nah, setelah semua media diisi dengan campuran pupuk tadi, campuran kompos pupuk, 2 timba saya kasih. ini kita siram dengan tujuannya supaya tanah menjadi rapat itu sampai ke bawah. Satunya lagi Itu disiram ke sekitar 2 timba. Disiram terus sampai airnya menetes ke bawah. Nah, kenapa setelah dilakukan penyiraman, nantinya pada saat kita menanam kita mudah untuk menanam